Selanjutnya kita akan melakukan praktek yang kedua, yaitu mesin alat peraga sistem hidrolik industri atau umum. Pertama yang harus kita kerjakan adalah prinsip kerja sistem hidroliknya. Yang kedua, kita harus mengenali nama komponen dan fungsinya. Yang ketiga, menggambar atau merangkai. Dan yang keempat, perawatan troubleshooting. Selanjutnya kita harus mengetahui sumber tenaga, sistem kontrol, dan sistem kerja. Di kelompok 4 ini, saya sebagai leader, safety officer Zikri, engineer Satrio, dan teknisi akan kita lakukan bersama-sama. Ya, karena saya sebagai leader di sini, buat safety officernya jangan lupa JSA-nya. Dan paling penting, sebelum kita bekerja kita harus menggunakan SOP. Oke, di sini saya sebagai safety akan menjelaskan tata cara sebelum kita praktek. Yang pastinya pertama kali kita akan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya yang pertama kali itu yaitu pemeriksaan komponen sistem seperti pompa, selang, silinder, dan katup. Potensi berbahaya itu tekanan tersisa dalam sistem. Resikonya itu tersiram fluida bertekanan. Tindakan pencegahannya dengan lepas tekanan sisa dengan menggunakan APD. Yang kedua, menghubungkan selang dan fitting. Potensi berbahayanya yaitu pemasangan tidak kencang. Resikonya bocor dan terkena semburan oli. Tindakan pencegahannya yaitu dengan periksa kerapatan fitting dan gunakan kunci pas sesuai ukuran. Yang ketiga, menyalakan pompa hidrolik. Potensi berbahaya yaitu suara bising, getaran, gangguan pendengaran, ketidakseimbangan alur. Dengan tindakan pencegahannya yaitu dengan menggunakan air plug, letakkan alur di permukaan yang stabil. Yang keempat, mengoperasikan katup dan silinder. Potensi berbahaya yaitu tekanan berlebihan. Risikonya komponennya rusak. Tindakan pencegahannya yaitu dengan periksa ketekanan kerja maksimum dengan dua arah aliran. 5. Mengamati pergerakan aktuator. Potensi bahayanya yaitu tangan terlalu dekat dengan bagian bergerak atau risikonya yaitu bisa terjepit. Tindakan pencegahannya yaitu dengan jaga jarak, jangan menyentuh komponen yang bergerak. Dan yang keenam yaitu membersihkan area kerja. Potensinya yaitu oli tumpah di lantai, risikonya tergelincir. Tindakan pencegahannya yaitu dengan lap dengan kain penyerap. Oke, saya Satrio. Di sini saya sebagai engineer, yaitu alat yang kita lakukan ini yaitu namanya alat peraga sistem hidrolik untuk industri atau umum. Yang pertamanya saya mau ngasih tahu komponen-komponen apa saja yang ada pada alat ini dan sistem kerjanya apa saja. Oke, baik, di bagian bawah ini namanya adalah tangki hidrolik tempat penyimpanan oli. Lanjut, ini yang kedua namanya pompa kopling tetap. Ini yang ketiga motor listrik, yaitu sumber tenaga putaran atau mekanikal. Sama, ini motor listrik juga. Nah, ini namanya pompa oli. Pompa oli ini mengarah ke sistem oil cooler atau pendingin oli. Di dalam ini ada komponen penyaringnya seperti filter yang didinginkan oleh kipas angin ini. Lanjut, di bagian atas ini namanya katup buka tutup pada pipa ini. Lanjut, ini namanya flow meter, alat ukur laju aliran fluida. Nah, ini namanya manometer, alat ukur tekanan fluida. Ini namanya katup buka tutup. Kalau misalnya mau menghidupkan hidrolik,
dan mau menjalankannya harus salah satu ini ditutup agar hidrolik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Lanjut, ini namanya tuas pengontrol, yaitu tuas pengontrol pada silinder tunggal. Ini tuasnya, ini nama silindernya, bentuk silindernya. Oke, lanjut. Ini namanya tuas pengontrol ganda, yaitu tuasnya untuk menaikkan dan menurunkan hidrolik ini. Ini namanya silinder ganda. Lanjut, ini namanya relief valve atau katup pengatur tekanan, yaitu menjaga tekanan sistem agar tidak melebihi batas umum. Selanjutnya, ini namanya bisa disebut pipa dan selang, yaitu media penghantar fluida. Oke, yang kedua ini yaitu kita akan memberikan prinsip kerja pada sistem alat ini. Yang paling pertama yaitu dari tangki. Tangki ini, di dalam tangki ini ada oli yang disalurkan ke pompa kopling tetap, yaitu sumber yang ditenagai oleh motor listrik sebelahnya. Langsung dia beralih ke atas melewati katup arah atau katup buka tutup bagian pipa ini. Lanjut melewati flow meter, yaitu alat ukur laju aliran fluida. Lanjut ke bawah, langsung ketemu namanya manometer, alat ukur tekanan fluida. Lalu ini ada namanya dua katup buka tutup, kiri itu balik sebelah. Lanjut dari sini langsung melewati pipa, langsung ke sistem kontrol. Ini namanya tuas pengontrol silinder tunggal. Ini nama tuasnya. Nah, ini aliran silinder tunggalnya. Lanjut dari sini, setelah dipompa dia otomatis ke bawah, lalu masuk ke tangki kembali. Sudah ke tangki, dia langsung mengalirkan ke pompa oli. Dari pompa oli ini mengalirkan ke oil cooler dengan filter dan disaring. Lalu didinginkan dalam oil cooler untuk menjaga suhu fluida agar tetap stabil dengan dikipas. Lalu dari sini oli tersebut masuk lagi ke tangki. Dari tangki diolah, lalu mengalirkan oli ke kopling tetap. Lanjut ke atas melewati katup buka tutup lagi. Melalui pipa tersebut melewati flow meter, lanjut ke manometer, lanjut ke katup kedua. Lalu katup kedua pipanya mengarah ke tuas pengontrol ganda. Nah, ini tuasnya. Lalu ketika dinaikkan, dimajukan, pompa ini bisa naik. Lalu oli tersebut kembali lagi ke bawah ke tangki. Lalu yang terakhir ini namanya relief valve, menjaga tekanan sistem agar melebihi batas aman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 4, saya Umar Abdul Aziz, bertugas sebagai teknisi. Saya di sini akan menghidupkan hidrolik ganda dan hidrolik tunggal. Sini sebelum kita memulainya, kita hidupkan di stop kontaknya di posisi on dulu. Oke, setelah hidup kita akan membuka. Ini kita posisikan pada 0 dulu. Ini sudah di posisi 0. Kita membukakan pada hidrolik tunggal. Sudah naik, kita turunkan kembali.
Setelah turun kita tutup kembali tuasnya dan kita buka untuk hidrolik ganda. Kita naikkan. Sudah naik, kita turunkan kembali. Oke, selanjutnya kita putar ini 3 kali untuk 3. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk memutar relief valve 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kita langsung gunakan di tunggal. Kita buka ini. Kita lanjutkan menggunakan stopwatch. Dimulai dari 0. 1, 2, 3. Oke. Didapatkan durasi 2,02. 2,02. Dan di debit alirannya didapatkan di 0,13 dan di tekanannya didapatkan 86 PSI. Kita lanjut nuruninya menggunakan stopwatch kembali dimulai dari 0, 1, 2, 3. Cukup selesai. Kita dapatkan di 4,20. Kita tutup kembali. Ini ya Kita dapatkan sama 0,13 0,13. dan ininya 84 PSI. Oke, selanjutnya kita di sini diperintahkan untuk menghitung tekanan dan debit aliran pada hidrolik ganda maupun di hidrolik tunggal. Sebelum kita menghitung tekanannya, kita pastikan ini di posisi tertutup dulu dan ini di posisi 0. Ini sudah di posisi 0 ya. Kita mulai untuk menghidupkannya. Oke, kita mulai di tunggal dulu. Tunggal sudah kita hidupkan, kita perhatikan ke stopwatch. Stopwatch dimulai, malah kita mulai. 1, 2, 3. Dia sudah naik. Oke, stop. Didapatkan dengan durasi 2,03 dan pada debit alirannya didapatkan 0,04 dan di monometernya dapat 92 PSI. Dan yang kedua Mulai diturunkan kembali menggunakan stopwatch. 1, 2, 3. Oke, setelah stop, kita tutup kembali. Didapatkan Hasilnya 5,40. Kita catat langsung di 5,40. dan di debit alirannya didapatkan 0,03 dan di tekanannya didapatkan sekitar